sekadar nyanyian kami, tapi biarlah ini adalah kerinduan hati kami. Kami tahu Engkau ada di sini di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pastor Wigan masih ada pelayanan di luar, tapi sebentar lagi akan datang. Mohon izin, maaf, rada terlambat sedikit, tapi pasti akan datang. Nah, mari kita baca firman Tuhan yang ditulis dalam Efesus 4, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Ditulis begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi pengetahuan yang benar, kesatuan tentang iman itu adalah suatu perjalanan panjang. Sesuatu yang harus diusahakan. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lihat, suatu perjalanan yang panjang. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Lewat pembacaan firman Tuhan yang barusan kita nikmati bersama, saya nangkap ada suatu message yang unik di situ. Message-nya adalah bahwa kita ini, siapa sih kita ini? Orang-orang biasa kok kita ini. Makin hari, makin saya tua, makin rambut saya gundul. Makin saya lihat kemarin anak saya mulai masuk ke dalam masa-masa persiapan perkawinan. Makin saya sadar bahwa saya bukan siapa-siapa. Siapa sih kita? Tapi kita yang biasa-biasa ini, di dalam Tuhan dipanggil untuk menjadi pencetak sejarah. Ayat itu tadi saya terimanya sebagai pencetak sejarah. Kita ini dipanggil sebagai pencetak sejarah. Apabila kita mau terus bertumbuh. Memang tadinya kita anak-anak. Tadinya kita nggak ngerti firman Tuhan. Tadinya kita belum punya kedewasaan yang penuh di dalam firman Tuhan. Oke. Kamu orang biasa, oke, no problem. Tapi di dalam Tuhan, Dia membawa kita menjadi pencetak sejarah, penulis sejarah. Wow. Paulus juga pernah adalah orang biasa. Betul bahwa dia dari kecil, dari umur 5, Paulus belajar firman Tuhan. Orang Yahudi pendidikan formalnya dimulai umur 5. Terus dia bertumbuh. Gak semua orang Yahudi, anak Yahudi bisa jadi imam. Hanya yang paling pinter, hanya yang paling hebat dari semua itu yang bisa jadi imam. Pendidikan dimulai dari umur 5. Tapi nanti umur 11, umur 12 dipisah. Yang kurang jago. Padahal Yahudi kan pinternya luar biasa ya. Yang pinter itu gak bisa kalau cuman pinter, harus sangat pinter. Baru yang ini masuk ke pendidikan-pendidikan yang lebih lanjut. Sampai pendidikan itu berakhir di umur 30. Nah, Paulus termasuk yang cream of the crop, yang paling canggih, yang paling jago dari mereka. Nah, akhirnya makanya Paulus bisa jadi imam. Tapi bahkan untuk Paulus yang sebegitu hebatnya ya, dia juga harus bertumbuh loh. Kalau dia nggak pernah tumbuh dari pengetahuannya,
dia nggak bisa jadi penulis sejarah. Paulus pernah punya pengetahuan yang luar biasa hebat tentang Yod He Wav He, tentang Allah Israel. Tapi lihat, pengetahuannya tentang Allah Israel bikin dia justru jadi pembunuh untuk orang-orang percaya. Gimana? Kok bisa begitu ya? Jangankan orang percaya umum, sahabatnya sendiri, teman satu kamarnya, teman pendidikan teologinya dia, namanya Stefanus. Disuruh berdiri, cara bunuh waktu itu kan disuruh berdiri di pinggir tebing begini, ngadep ke sana, didorong ke belakang. Harapannya waktu dia jatuh, Stefanus jatuh, lehernya ketekuk, kena tanah, ketekuk, krak, patah, jadi mati. Tapi itu nggak terjadi sama Stefanus. Wah, akhirnya Stefanus yang udah kesakitan karena dia jatuh, ditimpukin batu. Dan Paulus dengan pengetahuannya tentang Tuhan yang begitu hebat, dia diem aja dia ngeliatin Stefanus. Kok bisa ya? Lihat, seperti itu waktu itu Paulus. Dia bukannya nggak punya pemahamannya luar biasa. Etika-etika tentang Allah luar biasa. Etika-etika tentang hidup luar biasa. Orang dia imam. Tapi kalau nggak bertumbuh, dia akan jadi sesat. Conway bilang begini, semua organisme harus bertumbuh. Organisme yang nggak bertumbuh, mati. Manusia adalah organisme. Kalau kita berhenti belajar, mati kita. Maka tema penting selama tahun 2024 ini, Lifehouse adalah tentang pertumbuhan, growth. Balik lagi ke Paulus. Kalau dia nggak bertumbuh pemahamannya, mati dia. Akhirnya dia akan mati, dicatat sejarahnya sebagai pembunuh orang percaya. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dalam perjalanan menuju Damaskus, ngapain dia ke Damaskus? Untuk ngejar orang-orang percaya yang lari ke Damaskus. Supaya orang-orang yang lari ke Damaskus dibunuh di sana. Dalam perjalanan menuju Damaskus, Damaskus itu sama. Dalam perjalanan sana dia ketemu sama Tuhan Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Buta matanya. Habis itu dia pergi ke rumah Ananias di jalan lurus. Ada nama jalannya, jalan lurus di kota Damsyik, di kota Damaskus. Di situ dia belajar dari Ananias. Dulu Paulus pikir orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Omong kosong itu. Apa Tuhan? Yesus adalah Mesias. Omong kosong itu. Nggak ada cerita begitu. Bukankah dia sia-sia mati di kayu salib? Cara berpikir Paulus waktu itu seperti itu. Tapi lewat pertemuannya dengan Ananias di jalan lurus di Damaskus itu, ngebuka mata dia. Setelah kebuka matanya, dia pergi lagi ke Arab selama 13 tahun. Setelah 13 tahun dia kembali lagi ke Yerusalem. Belajar lagi 7 tahun. Baru dia masuk ke dalam pelayanan. Lihat, Paulus juga bertumbuh. Dia harus bertumbuh. Kesulitan-kesulitan yang dia hadapin luar biasa. Aku didera setiap kali 40 kali kurang 1. Artinya 39 kali. Mengenai persoalan-persoalan dan pencobaan, aku lebih dari orang lain. Tapi lewat semua itu terjadi pertumbuhan. Sekarang, setelah dalam pertumbuhan, barulah Paulus bisa bicara begini. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dulu dia bilang, sia-sia tuh Yesus. Mati di kayu salib. Gak mungkin dia Mesias. Maka orang yang percaya sama Yesus yang seperti itu, dibunuh aja. Begitu kan dulu? Sekarang dia bilang, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Wih, pertumbuhannya luar biasa. Tadinya dia ngenyek, sekarang enggak lagi. Pertumbuhan itu menjadi berharga sekali untuk Paulus. Dengan pertumbuhannya dia lewat semua pembelajaran dia, lewat semua kesulitan yang dia lewatin, akhirnya dia jadi penulis sejarah. Kalau kita buka Alkitab kita Perjanjian Baru, 2/3 kitab Perjanjian Baru adalah tulisan Paulus.
orang biasa yang pernah kesesat, udah biasa kesesat. Tapi dalam pertumbuhannya dia menjadi luar biasa. Nah, banyak Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Tapi mereka nggak mau tumbuh loh. Dan memang terhadap mereka yang nggak mau tumbuh itu, sebagian besar dari mereka nggak masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka mati di padang pasir. Oke, lihat ya ada kontras dua. Antara Paulus yang bertumbuh, menjadi penulis sejarah, 2/3 kitab ditulis sama dia. Orang Mesir, di kutub yang lain, orang Israel, keluar dari Mesir, nggak bertumbuh, mati. Nah, kita, Bapak, Ibu, saya semua, kita dipanggil untuk jadi apa tadi? Penulis sejarah. Ulangin sama saya. Kita dipanggil untuk jadi penulis sejarah. Segitu berharganya kita. Kita orang-orang biasa yang dipanggil untuk menjadi penulis sejarah. Yaitu bahwa pada suatu masa pernah hidup kita semua. Orang-orang kudus Allah yang dulunya biasa-biasa aja. Tapi lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat penerimaan kita, kerelaan kita untuk bertumbuh, kita menjadi anak-anak Allah yang tidak beraib dan tidak bernoda. Itu kan luar biasa kan? Siapa Ruli? Siapa kita? Teman-teman SMA saya di situ masih ingat banget. Kelakuan saya waktu SMA. Musuh saya yang paling utama salah satunya guru agama. Saya kerjain benar-benar loh, itu seberapa kali saya cerita. Tapi hari ini, lewat pembelajaran yang dulu ditabur di SMA, dan kerelaan untuk bertumbuh, saya bisa jadi pemberita di depan sini. Sambil tetap nyadarin, siapa sih saya ini? Khotbah juga gak bisa-bisa amat kok. Tapi saya mau bertumbuh, saya mau terima pertumbuhan itu. Saya mau terima panggilan Tuhan. Saya maju. Saya belajar. Terus ngotot. Saya kepingin menjadi penulis sejarah. Bahwa pernah ada orang yang bukan siapa-siapa. Tapi kita menjadi orang-orang kudus Allah yang tiada beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang bersinar terang bagaikan bintang yang bercahaya. Di tengah angkatan yang bengkok dan gelap hatinya. Panggilan itu tersedia untuk kita semua. Amin. Kita mau jawab iya? Ku jawab iya. 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 Ya sama-sama ya. Ku jawab iya. 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 Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Saya merinding, benar-benar saya merinding. Itu saya bayangin ya, di surga sana orang-orang, malaikat-malaikat pada dengerin. Itu suara dari mana indah banget. Live house bro, live house. Panggilan ini jangan cuma jadi nyanyian. Panggilan ini harus benar-benar kita jiwai. Kalau kita nggak bertumbuh, kita pasti mati. Maka panggilan ini 1 tahun ini akan terus-terusan kita kasih tahu. Bertumbuh ke arah mana? Apa itu pertumbuhan? Terus 1 tahun ini. Lewat banyak pembicara akan kita bicarain pertumbuhan. Nah, dalam pertumbuhan, ingat ini. Tidak ada kemudahan. Tidak ada kemudahan. Saya kadang-kadang suka gemes kalau orang tulis, semoga Tuhan kasih kemudahan ya bro. Kemudahan. Nggak ada kemudahan. Pertumbuhan itu sulit, luar biasa sulit. Tapi bahkan Tuhan Yesus sendiri ada kemudahan buat dia. Untuk pertumbuhan, Allah bawa orang ke dalam padang pasir. Di Timur Tengah, itu memang adalah suatu tradisi untuk bawa calon raja. Dididik. Calon raja dibawanya ke padang pasir.
Terakhir kali ini saya tahu ada calon raja yang bakalan gantiin kerajaan di Arab. Apa yang dibikin? Bapaknya sengaja nitipin anak ini kepada suku Beduin untuk dididik. Dia harus bisa baca arah. Kemana dia mau pergi di padang pasir tengah malam. Bayangin nggak? Tengah malam. Nggak pakai GPS. Hari ini kita dari sini mau ke rumah kita pakai Waze. Dia nggak bisa. Tengah malam dia harus cari jalannya. Habis itu, si temen bapaknya yang dititipin orang Beduin itu, naruh kalajengking tahu di dalam tempat tidurnya si anak. Dimasukin kalajengking. Digigitlah dia sama kalajengking. Digigit, disembuhin. Dimasukin lagi kalajengking. Disembuhin lagi, dimasukin lagi sampai akhirnya dia kebal. Lewat semua kesulitan itu, dia siap jadi raja. Itu tradisi mereka. Nah, Alkitab ditulis di dalam tradisi seperti itu. Maka gambarannya adalah bahwa setiap orang yang lagi dalam pembentukan menuju penulis-penulis sejarah, anak-anak Allah yang tidak bernaib dan tidak bernoda, harus masuk ke dalam padang pasir, kesulitan-kesulitan. Dan gak ada kemudahan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga harus masuk padang pasir. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dibawa. Gak ada kemudahan sama sekali. Nah, yang menarik adalah untuk Yesus, pencobaan itu berapa hari? 40 hari. Untuk orang Israel yang keluar dari Mesir, 40 tahun. Yesus cukup dibawa ke dalam pencobaan selama 40 hari. Dan dia mau bertumbuh terus. Cukup. Israel 40 tahun dan masih tegar tengkuk. Bahasa Ibraninya tegar tengkuk adalah ndablek. Sedih ya? Itu pun setelah 40 tahun, sebagian besar dari mereka tetap bahasa Ibrani tadi. Sehingga sebagian besar dari mereka mati. Enggak masuk tanah perjanjian. Untuk Yesus cuma 40 hari. Oh iya jelas saja, Yesus kan Tuhan. Bukannya ditulis dalam Filipi 2 ya? Bahwa dia yang setara dengan Allah meninggalkan kemanusiaan, meninggalkan kealahannya, menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba, dia mengosongkan dirinya. Dia jadi sama seperti manusia. Dia nggak dikasih kemudahan. Tapi cukup bagi Yesus 40 hari dicobai di padang pasir. Dicobain keegoisannya sebetulnya. Coba rubah itu batu jadi roti. Wah, bukannya nggak bisa. Tapi kalau dia lakukan itu, dia cuma mikirin perutnya. Lebih baik dia mati. Jadi dia nggak rubah batu jadi roti. Tuh, aku tunjukin kekayaan itu. Kekayaan di dunia ini semuanya udah diserahkan kepadaku dan aku boleh memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Enggak, dia nggak mau. Apa ada kemudahan? Enggak ada kemudahan. Tapi cuma 40 hari. Dia kokoh dalam setiap persoalan yang harus dihadapin. Dia pantas disebut anak Allah. Lepas dari situ juga nggak ada berhentinya tuh. Masalah terus. Tapi dia tetap di situ. Nah, kalau untuk Israel 40 tahun, padahal sebetulnya bisa cukup 40 hari. Perjalanan antara Mesir sama Israel, berubah nggak jaraknya sampai hari ini? Berapa lama sih perjalanan jalan kaki dari Mesir sampai Israel? Nggak nyampe 40 tahun. Saking mereka nggak mau berubah, akhirnya 40 tahun dia di padang pasir. Nah, kalau untuk Yesus cukup 40 hari, Israel 40 tahun. Kita pilih yang mana? 40 tahun atau 40 hari? Kuncinya apa? Jangan seperti Israel.
Israel yang bahasa Ibraninya ndableknya gimana? Bersungut-sungut. Sungut-sungutnya kan luar biasa ini Israel. Ngomelnya panjang pendek, luar biasa. Kalau begini caranya ngapain kami dibawa keluar dari Mesir? Apakah untuk mati di sini? Di padang pasir ini kami harus mati? Mendingan mati dulu di Mesir. Ngapain mati di sini? Dulu kita bisa makan gratis kok. Sekarang makanan gak ada. Ngomel terus. Laut dibuka. Oh dia bilang, oh Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Gitu. Itu kan lagu pujiannya seperti itu waktu laut dibelah. Tapi begitu laut ketutup, dia nyebrang, gak ketemu air. Airnya gak bisa diminum. Marah lagi, ngomel panjang pendek. Dia gak pernah sadar bahwa di dalam setiap kesulitan Allah beserta. Dalam setiap kesulitan, Allah yang gendong kita. Nggak sadar. Di gereja sadar semua. Waktu udah prakteknya, nggak sadar lagi. Itu kelakuan Israel. Nah apakah kita bersungut-sungut seperti Israel? Ataukah kita tenang dan hadapi kesulitan tanpa sungut-sungut? Kesulitan, disungutin, makin kusut. Tapi waktu kesulitan dicariin jalan keluar yang kreatif, keluar kok dari masalah. Nah mana yang mau kita pilih? Apakah kita Israel yang gak kebentuk karakternya? Dalam firman yang lalu saya sampaikan bahwa kita semua punya raksasa masa lalu kan? Raksasa masa lalu yang harus kita tundukin. Karena raksasa ada di sana untuk dikalahin. Raksasa itu membentuk karakter kita hari ini. Udah kita kalahin belum? Kalau belum nggak apa-apa. Inilah waktunya untuk terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Tapi jangan kita bilang, no we're fine. No you are not. Banyak orang yang ngumpet di balik pertumbuhan itu. Mereka bilang gini, ya kan kita kan bukan malaikat bro. Iya dong. Ya memang kita bukan malaikat. Tapi apakah kita bertumbuh? Itu aja kok pertanyaannya sesederhana itu. Udah bertumbuh belum? Yang lebih ganas lagi dia bilang gini, udahlah jangan terlalu rohani. Biasa-biasa aja. It's okay kok. Nggak okay. Memang kita dalam proses betul. Kita bukan malaikat itu juga betul. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang terus bertumbuh. Makin hari makin rohani. Jangankan makin rohani, makin spiritual bahkan. Charles Darwin pernah nulis begini. It is not the strongest species that survive. Bukan spesies yang paling kuat yang bisa bertahan hidup. Nor the most intelligent. Bukan juga spesies yang paling pintar yang bisa bertahan hidup. No. But the most responsive to change. Yang bisa bertahan hidup adalah spesies yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Yang paling bisa berubah, itu yang bertahan. Nah, kita dipanggil untuk menjadi penulis sejarah. Pagi ini saya juga bilang bahwa menjadi penulis sejarah itu bukan mudah, bahkan gak ada kemudahan. Karena Tuhan Yesus sendiri gak nerima kemudahan. Maka yang mana yang kita pilih? 40 tahun dalam pembentukan atau 40 hari dalam pembentukan? Semuanya terpanggil sama kita. Kalau kita sungut-sungut, kita gak mau berubah, kita gak bisa nyari cara-cara yang kreatif untuk berubah, kita bakalan patah. Terus maju, terus lawan, terus bertumbuh dan berubah. Nah, pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang lengkap. Tadi dalam Efesus ditulis begini, kedewasaan penuh, lengkap kan? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, pertumbuhan yang lengkap. Dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Pertumbuhan itu harus lengkap ke segala arah. Nggak boleh ada yang ngumpet-ngumpet di situ, yang bilang bukan malaikat tadi atau apa. Nggak boleh. Pertumbuhan itu nggak boleh seperti Tera. Ditulis bahwa Tera waktu itu dalam perjalanan menuju Yerusalem. Kita baca dulu lah, yuk kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya, diambil dari Kejadian 11, 31 sampai 32. Tolong dibuka di depan. Kejadian 11 ayat 31, kita buka. Yuk kita baca, tolong Bapak Ibu yang baca. 1, 2, dan 3. Lalu Tera ya. Pergi kemana? Ke Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi siapa Tera? Tera bapaknya Abraham. Dia dalam perjalanan menuju kemana? Ke tanah Kanaan. Berhenti di mana? Kok lucu ya? Menuju tanah Kanaan. Tapi berhenti di Haran. Ayat 32-nya kita buka. Umur Tera 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Haran itu setengah jalan menuju Kanaan. Abraham, Tera bapaknya Abraham, bawa keluarganya keluar menuju tanah Kanaan. Tapi berhenti di Haran, setengah jalan. Udah gitu dia berhenti di situ sampai akhirnya dia mati di situ. Dia nggak pernah ngelanjutin perjalanan loh. Jadi ini seperti sindroma gitu, sindromanya Tera, sindroma setengah jalan. Kok saya ngelihat dalam pengalaman gitu, banyak orang yang sadar bahwa mereka harus bertumbuh. Seolah-olah mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Wah, semua happy. Mau masuk tanah Kanaan, tempat yang berlimpah susu dan madu. Tempat di mana Tuhan menunggu kita. Di sana Dia akan memberikan kita kemuliaan yang kekal. Nanti di surga bersama-sama dengan Dia di kota yang dibangun sendiri oleh tangan Allah. Kita happy. Mulai perjalanan. Ya, oke. Maju. Ada tantangan, kita maju. Tapi banyak yang berhenti setengah jalan. Seperti Tera. Di situ dia markir, dan mati di situ. Perjanjian Baru nyatat tentang kesembuhan yang terjadi di kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu bukan kolamnya orang Yahudi. Kolam Bethesda itu kolamnya orang Roma. Yang terjadi di situ adalah penyembahan berhala kepada dewa Asclepius namanya. Dewa Asclepius itu dewa kesembuhan, bentuknya ular. Ular melingkar di cawan. Itu Asclepius. Sekarang lambang itu dewa Asclepius. Nah, itu dewa kesembuhan. Dewa kesembuhan itu disembah di situ. Si kolam Bethesda sendiri adanya di luar tembok Yerusalem. Berarti bukan punyanya orang Yahudi, itu bukan bagian dari ritual Yahudi. Kok bisa ada orang Yahudi di situ? Nyari kesembuhan dari siapa? Dewa pagan. Kok bisa? Ngapain orang Yahudi ini di situ? Maka Tuhan Yesus datang kepada dia. Kamu mau sembuh? Angkat tilahmu, pergi udah jalan. Jangan kamu bikin dosa lagi. Kenapa kamu setengah jalan, brother? Kamu orang Yahudi, kamu penyembah Allah yang benar. Nggak ingat dari zaman dulu, bahkan orang-orang asing datang ke Israel, mau nyari Allah Yahudi untuk disembuhin. Kok bisa ada orang Yahudi pergi ke sana? Bangun, jangan bikin dosa lagi. Bangun kamu, bertumbuh dalam pemahamanmu. Karena pemahaman pertumbuhan itu pasti nggak sederhana, pasti ruwet.
Padang pasir namanya juga. Jangan seperti Tera ini, berhenti setengah jalan. Jangan seperti sama orang Yahudi itu yang nyari kesembuhan di dewa pagan. Bangun kamu. Jangan bikin dosa lagi. Bangun kamu, terus bertumbuh. Orang Yahudi itu jawab, ngapain dia di sini? 38 tahun aku sakit. Kalau 1 bulan sakit masih bisa paham. Masih bisa nyanyi lagu pujian kita kalau 1 bulan. Ingat gak? Pilihan tuh sebenarnya ada di kita 40 hari atau 40 tahun. Tapi kalau kita sungut-sungut, marah, kita protes, kita nyala-nyalain orang, persoalanku karena orang lain. Lu enak, gua kan kesian. Gak bisa sembuh-sembuh kita dari masalah karakter kita. 38 tahun aku sakit. Aku berdoa. Tapi seperti yang dikatakan di Mazmur 77, sudah hilangkah kasih karunia itu? Apakah Allah sudah lupa dengan aku? 38 tahun. Dia bilang begitu. Yesus melihat dia, kebayang saya. Bangun. Pergi, angkat tilammu. Jangan kamu bikin dosa lagi. Jangan kamu berhenti bertumbuh sayang. Pertumbuhan itu penting. Bagaimanapun sakitnya, memang perlu sakit itu. Tapi sakit itu akan membuat kamu menjadi penulis-penulis sejarah. Nah, bertumbuh yang seperti apa? Bertumbuh menuju manusia-manusia yang berkarakter. Itu dia. Berkarakter. Seperti apa? Berkarakter dalam keluarga misalnya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Apa yang kita lakukan kepada orang tua? Bagaimana hubungan kita dengan suami istri? Gimana status perkawinan kita hari ini? Orang masuk dalam perkawinan gak ada yang mulai dengan berantem, bukan? Masuk dalam perkawinan pasti yang senyum. Gitu kan? Pokoknya asik deh. Dia mau ngajakin apa kita oke. Gitu kan? Anak saya kemarin saya ngeliatin berdua. Tunangannya bilang gini, kita foto-foto yuk, foto-foto yuk, foto-foto. Dia foto, kemana juga ayo, foto-foto keliling rumah, di balik daun, foto ayo aja, semua ayo terus ya kan. Masuk perkawinan, masih ayo nggak? Mulai deh banyak alasan gitu ya kan. Ada aja alasan, ada aja alasan kita. Ada terus. Nah gimana status perkawinan kita? Dulu kan masuknya happy nih. Hari ini di mana kita? Masih happy? Asik, kita tepuk tangan dulu kalau gitu. Masih happy ya? Gitu dong, pertahanin itu kalau begitu. Malah makin bertumbuh lagi. Jangan sekarang statusnya udah yang gini. Di mana dia ngelihat, di sana kita ngelihat, iya kan? Dia lagi. Capek gue ngeliat modelan lo. Lo sama keluarga lo tuh emang. Bisa jadi lo sama keluarga lo loh. Itu kan keluarga kita. Tapi kan ada yang begitu kan perkawinan. Atau mungkin ada lagi yang stuck. Gak jelas nih. Ke kanan, ke kiri, utara, selatan, timur, barat. Gak jelas nih sini. Pokoknya perang dingin punya. Di mana status perkawinan kita hari ini? Ibu kita urus dengan baik. Boro-boro kita ngurus, kita aja repot. Kita juga nggak ada duit amat. Ibu kita nggak nyari duit kita, nyari perhatian.
Di WA grup kita, waduh lah kencengnya kalau jawab. Wah, dikit jawab. Ibu kita WA nggak? WA aja belum tentu. Nah tapi di sini kan enggak ya, di luaran. Nggak apa-apa, kita terus bertumbuh. Akui kalau memang ada kesalahan, that's okay. Kita juga nggak minta di sini, ayo tolong berdiri, yang nggak usah hormat sama ibunya tolong berdiri. Nggak ada begitu. Hati kita kok yang tahu. Kalau hari ini kita perlakukan orang tua kita dengan baik, puji Tuhan, bisa nggak lebih baik lagi? Maju terus, bertumbuh terus, berkarakter dalam keluarga. Jujurlah kita. Jadilah orang-orang yang jujur. Dikatakan dalam Ulangan 25, haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dalam konteks pedagang, timbangan, eva, itu adalah alat-alat dalam perdagangan. Tapi ini juga bicara tentang hati kita. Banyak orang hari ini yang bela orang yang salah, karena kita terima manfaat dari orang yang salah. Itu kan gak jujur. Atau kita tahu orang salah, kita gak mau negor, itu kan juga gak jujur. Jujurlah dalam segala sesuatu. Jadilah orang-orang yang keren, yang berani bersuara pada waktunya, yang berani menegur, tapi menegur bukan untuk membinasakan, menegur untuk membangun dan mengajar. Itu orang-orang yang berkarakter dan kemudian meneduhkan bagi sesama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7. Nah, jadilah peneduh. Jadilah orang-orang yang ketika kita ada di sana, kita bisa dinikmatin. Saya nggak ingat berapa dari Bapak Ibu yang ingat ilustrasi ini. Waktu itu saya pernah ngomong begini, coba lihat buah nanas. Buah nanas kan jelek ya, ditanamnya di tanah. Kalau buah tomat, dia ditanamnya di ranting kan, maksudnya dia bertumbuh di ranting kan. Cantik dia. Dulu anak kecil waktu masih SD bikin deklamasi. Buah tomat merah warnanya. Kalau dilihat enak, cantik rupanya. Gitu kan ya, buah tomat. Cantik dia, nanas di tanah. Berdebu dong. Berdebu jelek. Udah gitu bopengan lagi nanas. Kesian banget ya sih. Bopengan loh dia tuh. Gak ada cantik-cantiknya nanas. Gak bisa dikasih obat jerawat juga. Dipotong yang ada, dikopek-kopek, dibuangin, sakit. Cuma nanas ya. Walaupun dia berdebu dan jelek, bopengan, dia pakai mahkota. Ada buah lain pakai mahkota? Iya kan? Terus nanas itu ya, buahnya, vitaminnya kan banyak banget. Keren, bopengan, jelek, berdebu, pakai mahkota tapi. Kemudian dia bermanfaat buat orang. Nah, hidup kita bermanfaat gak buat orang seperti nanas? Katakan kita orang biasa yang, aduh siapalah kita ini gitu ya. Tapi kita mau bertumbuh. Sehingga ketika kita bertumbuh, kita bawa manfaat gak ke orang lain? Kalau ada orang punya masalah, dia datang ke kita gak untuk ngadu? Dia ngadu gak ke kita? Dia bilang gini, tolong dong bantuin gue dong, gue pengen tahu pikiran lo dong. Atau dia bilang gini, lu gak usah ngapa-ngapain deh, asal lu deket gue aman deh. Kita seperti itu gak? Atau jangan-jangan kita kayak Duren, mau dideketin dari sisi manapun menyakitin gitu. Haruslah kita jadi orang-orang yang seperti itu. Kita belajar untuk terus bertumbuh. Coba sederhananya kalau kita terapin dalam gereja. Misalnya nih, lagu-lagu yang kita bawain, misalnya aja lah. Itu kan macam-macam kan. Ada lagu bahasa Inggris, ada lagu bahasa Indonesia, bener gak? Terus kalau lagu bahasa Inggris, ada protes. Jangan bahasa Inggris, kita orang Indonesia. Ya tapi ada orang yang juga lahir, udah ngomongnya bahasa Inggris.
Dia suku Jakarta Selatan gimana dong ya kan? Ya kan dia masyarakat Jakarta Selatan bahasa Inggris. Udah gitu kita juga lagi nyiapin anak-anak sekolah minggu ini kan bentar lagi tumbuh. Dia pindah kemari kan. Ketika dia pindah kemari kita juga harus biasa. Singer kita harus biasa bahasa Inggris. WL kita juga harus bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit ya enggak? Kan itu enggak terjadi overnight. Jadi kita makanya ada bahasa Inggrisnya. Nah kalau kita dalam pertumbuhan, mau bahasa Inggris kayak, mau bahasa apa kayak, kita happy aja dong. Penyembahan tuh bukan mengenai apa yang kita apa yang kita ucapin di mulut, tapi suasana hati kan. Waktu kita, wah bahasa Inggris lagi nih, apaan sih nih? Jadi nggak terjadi penyembahan, itu nggak bertumbuh. Lagunya ini anak-anak muda banget. Iya, memang sebagian senior dan kita hormati sebagai VIP, tapi kan juga ada anak muda kan. Maka lagunya juga campur dong, ada yang bahasa, ya kan, ada yang Indonesia, ada yang Inggris, ada yang iramanya, tapi ada juga yang pelan, ada lagu tua. Itu semua pertumbuhan. Ketika kita berjemaat, inilah life house. Maka, ya inilah yang kita sajikan. Gitu. Dalam pertumbuhan kita bilang, puji Tuhan, asik aja. Itu adalah orang-orang yang bawa kedamaian. Orang-orang yang bawa ketenangan. Di situ kita jadi nanas. Gitu, itu contoh-contoh kecil aja. Tapi dalam pergaulan kita sehari-hari, ayo dong. Teruslah kita jadi nanas untuk banyak orang di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku. Yuk, kita maju yuk ke depan yuk. Kita dipanggil untuk menjadi penulis-penulis sejarah. Yaitu orang-orang yang mau terus-menerus bertumbuh. Orang-orang yang terus kepengen kenal Tuhan. Orang-orang yang rela untuk dibentuk. Karena kita tahu bahwa bertumbuh itu susah. Tapi gak ada kemudahan, memang gak ada kemudahan. Tapi kita tetap ada di situ di dalamnya, kita bilang, oke Tuhan, oke. Dan pada suatu hari kita jadi nanas. Mungkin kita berdebu, kita bukan siapa-siapa. Tapi kita tetap mau bilang gini, yuk sini, Felix. Kalau Felix nyanyi lagunya enak nih, kalau saya nyanyi kacau urusan. Lagu yang tadi, Mengenalmu. Kita mau bilang, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Pengenalan kepada Tuhan itu terus bertumbuh, harus terus dipupuk. Ya. Nyanyi sama-sama. Kita nikmatin ya. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dalam kerangka pertumbuhan, salah satu ciri orang yang bertumbuh adalah orang yang suka berdoa. Ya. Dalam tahun 2024 ini setiap kali saya berdoa, setiap kali saya bawain firman, saya mau tantang jemaat untuk berdoa di sini, untuk nutup khotbah saya. Hari ini saya mau panggil Pak Dwi. Sini Pak, kita maju ke sini Pak, kita berdoa, kita tutup ibadah kita ini. Sini Pak. Saya tantang begini supaya dalam setiap hari kita, makin hari
tumbuhin kebiasaan terus untuk terus berdoa. Berdoa dan berdoa. Supaya ketika dipanggil ke sini, kita rileks. Seperti Pak Dwi rileks. Kita berdoa untuk tutup penyampaian firman ini, Pak. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami semua di tempat ini Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, senantiasa Engkau memberkati kami, memelihara kami. Tuhan, kami bersyukur kiranya hari ini kami boleh menerima sebagian daripada firman-Mu yang senantiasa menjadi patokan, menjadi pelita, menjadi lampu untuk senantiasa menerangi jalan kami ini sehingga kami tidak pernah tersesat Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, memuaskan dahaga kami, dan kami tahu ini adalah makanan buat rohani kami. Senantiasa rohani kami menjadi kuat, terus berjalan untuk melayani Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan buat senantiasa kesempatan-kesempatan yang selalu kami dapatkan untuk mendengar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ya kami kembalikan seluruh kemuliaan